berterima kasih kepada Tuhan, juga bersyukur ya kepada Tuhan karena saudara, sekalipun kita saat ini ada dalam keterbatasan ya, saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan sempurna buat kita. Amin, saudaraku. Ya, hari ini saya akan sampaikan satu tema, yaitu tentang rahasia kekuatan di tengah badai. Nah, ini cocok sekali ya, saya merasa menangkap ya. Ini baru tadi pagi saya dapat judulnya, saudaraku ya. Kalau perikopnya, dasar pembacaan firman kita, saya sudah pelajari, saya sudah ulang-ulang baca ya, bahkan saya sudah ada yang share ke grup ya kan. Saya terus renungkan, ini waktu beberapa minggu ini kejadian demi kejadian, peristiwa berdemi peristiwa yang saya alami, saudaraku. Ini ada apa ya Tuhan? Tuhan mau ngomong apa nih? Tuhan mau pesan apa nih? Tuhan mau bawa kita kemana nih? Ya kan? Saya terus merenungkan hari demi hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sebelum itu ya, sebelum hal-hal yang tak terduga terjadi dialami, Tuhan sudah bicara lewat sebuah peristiwa, saudaraku. Dan tadinya memang saya belum paham tentang peristiwa itu, ya kan? Tapi satu hal saya semakin mengerti, karena dalam peristiwa itu Tuhan berkata begini, sekalipun ada hal itu, tapi itu tidak akan membahayakan. Nah, itu kalimat itu saya tangkap, saudaraku, tapi tidak akan membahayakan. Ada satu peristiwa, tapi Tuhan bilang itu tidak akan membahayakan ya. Nah, ternyata setelah peristiwa itu ya, terus Tuhan tuntun sampai hari ini seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saya juga menangkap ada satu peristiwa-peristiwa lain ya, yang jemaat alami ya, yang orang-orang apa yang pokoknya di peristiwa di sekeliling kami lah, di sekitar saya. Saya menangkap kok ini seperti mulai ada badai ya, mulai ada tanda-tanda badai, mulai ada tanda-tanda goncangan gitu ya. Ini ngalami, itu ngalami ya. Saya menangkap, oh ini ternyata Tuhan sedang bicara ini, saudaraku. Nah, kiranya saya berdoa, saya berharap firman hari ini saudara bawa pulang, saudara dengar, saudara jadikan rema, jadikan ini sebuah apa ya, tuntunan buat saudara. Karena mungkin siapa tahu saudara sedang mengalami goncangan itu ya, saudara sedang mengalami satu badai, masing-masing berbeda mungkin badainya ya. Dan saya percaya saudaraku, lewat firman ini saudara kalau merespon, saudara akan dikuatkan. Amin, saudaraku. Saudara justru tidak akan jadi lemah, tapi saudara akan justru jadi kuat. Yang mau katakan amin ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya saya cerita sedikit sebelum kita masuk ke firman. Sebenarnya hari Rabu kemarin, minggu ini, Rabu itu sudah oke, saudaraku ya. Kita sudah bisa pakai lagi ruangan di sana ya kan. Saya sudah lega waktu itu ya kan. Memang waktu minggu lalu sudah dimulai ya kan, mulai minggu lalu. Cuman karena saya ada tugas keluar, jadi ya, dan saya ada kegiatan juga di luar, sehingga akhirnya persiapannya serba mendadak dan serba minimalis gitu ya kan. Pas ada tamu pula gitu, aduh saya sampai cancel, saudaraku ya. Sebenarnya ada beberapa rombongan tim Qatar Piso yang akan datang, tetapi akhirnya karena berita mendadak itu, kemudian akhirnya saya hubungin sekretariat Qatar Piso, saya minta tolong dan mohon maaf untuk supaya di cancel dulu. Tapi kemudian setelah saya cancel dan oke, kemudian akhirnya saya ralat lagi, dah pengkhotbahnya aja yang datang. Dan puji Tuhan pengkhotbah yang minggu lalu bisa datang, saudaraku. Nah, sebenarnya kemudian berjalan, terus komunikasi saya jalin dengan pihak Paskas. Hari Rabu itu sudah oke sebenarnya ya kan. Cuman kok tiba-tiba hari Sabtu kemarin jam 12 siang ya, dari anggota Paskas datang ke rumah gitu ya, jam 12 siang datang ke rumah, ngobrol, dan akhirnya ya itu, jadi kita belum bisa pakai dulu untuk kegiatan di sana sampai situasinya kondusif lah istilahnya begitu. Saya nggak bisa cerita detailnya karena dari mereka pun juga nggak buka semua, saudaraku ya, apa istilahnya situasinya dan sebagainya nggak diceritakan semuanya, cuman sebagian saja. Dan saya pun nanti akan atur waktu ya bersama dengan pengurus, pengerja ya, tim pengembalaan, nanti kita kumpul ya kan, kita cari waktu, nanti kita kumpul di sekretariat saja, saudaraku,
ya dengan segala keterbatasan masih, ya kan, tapi nggak apa-apa, kita pakai aja dulu sekretariat untuk kita ngobrol-ngobrol lah, sharing-sharing. Ya, saya perlu menampung pendapat saudara, masukan dari saudara, dan kita bawa kepada Tuhan. Ya, setelah kita tampung inspirasi saudara, pendapat saudara, kita bawa dalam doa apa yang Tuhan mau. Nah, baru kita akan mana yang mau kita kerjakan. Amin, saudaraku. Ya, kita langsung aja ke firman Tuhan. Jadi ini goncangan, ini badai, dan Tuhan minta pesannya pagi ini tetap kuat. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan pesan sama saudara, ketika sudah mengalami goncangan apapun bentuknya, pesan Tuhan pagi hari ini di ibadah ini, tetaplah jadi kuat. Amin, saudaraku. Ambil keputusan, saudara jangan sampai kalah, jangan mau dikalahkan oleh badai itu. Ya, jangan mau dibuat, bahkan dibuat apa ya, dibuat seperti orang Israel mati di padang gurun. Jangan mau, saudaraku. Pilihan sama saudara. Ini keputusan kepada saudara-saudara, mau lemah atau mau kuat, mau tetap naik atau turun, mau lanjut berjalan sekalipun di padang gurun, atau sudah mau mundur di tengah padang gurun, menjauh dari Tuhan. Itu semua pilihan, ya, semua keputusan saudara. Dan hari ini Tuhan sudah berikan jawabannya, solusinya. Tetaplah jadi kuat. Amin, saudaraku. Ya, bilang kiri kanan, ayo tetap jadi kuat. Ya, jangan lemah. Jangan menyerah apapun badai dalam kehidupanmu. Amin, saudaraku. Ya, saya pun mengalami ini damai sejahtera, saudaraku. Karena Tuhan sudah bilang tidak akan membahayakan. Ya, tidak akan membahayakan. Kalimat itu, saudaraku, tidak akan membahayakan. Itu benar-benar saya tangkap. Saya amin, yes Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat dalam satu perikop. Ini terambil dari satu perikop cerita kisah nyata yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan ini dicatat di dalam 2 Korintus 12, ya kan? 2 Korintus 12 dan seterusnya, ayat 1 dan sampai selesai. Semua itu satu pasal itu. Tetapi kita nggak akan bahas seluruh ayatnya, ya. Karena saya mendapatkan mutiara-mutiaranya itu di beberapa ayat, saudaraku, ya. Nah, melalui 2 Korintus 12, ya kan, kita belajar rahasia untuk kita bisa tetap kuat di tengah badai itu apa saja. Paulus sudah mengalaminya, badai-badai dalam kehidupan, dalam pelayanannya, ya. Namun Paulus tetap menjadi kuat, bahkan sangat kuat, saudaraku. Dia bisa menyelesaikan pertandingan imannya sampai garis akhir, dan semua hasil buah pelayanannya itu sungguh sangat menjadi berkat sampai hari ini, dan bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, kita belajar dari maestronya ini. Dari maestronya kita belajar, saudaraku, yaitu Rasul Paulus yang sudah istilahnya diurapi, sudah dipilih Tuhan untuk menjadi contoh buat kita pada pagi hari ini. Nah, sudah siapkan saja 2 Korintus 12, ya, buka saja. Kalau sudah Alkitab saudara di gadget saudara, di HP saudara ada versi FAYH, saudara langsung buka aja versi FAYH, karena saya banyak ambilnya dari FAYH nantinya, ya. Karena setelah saya compare, setelah saya perbandingkan antara versi yang terjemahan baru dan versi FAYH ini, saya mendapatkan banyak hal, ya, yang Tuhan singkapkan. Nah, rahasia yang pertama, bagaimana saudara dan saya bisa tetap kuat sekalipun di tengah badai, tidak mati di tengah badai, ya, tidak hilang dari hadapan Tuhan di tengah badai itu. Yang pertama, saudaraku, itu kita lihat di ayat yang ke-8 dan 9, ya. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9 versi FAYH. Saya bacakan seperti ini. Demikian firman Tuhan. Sudah 3 kali saya, Paulus, ya kan, ini yang nulis Paulus nih, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan saya. Ayat 8, ya. Ayat 9, perhatikan di sini, setiap kali Paulus memohon, Paulus meminta kepada Tuhan, ya kan, untuk menyembuhkan dia. Ini jawaban Tuhan. Setiap kali Tuhan berkata tidak, saudara bisa bayangkan, ya kan? Paulus
mengistilahkan, mengkiaskan di dalam firman ini, di dalam tulisannya di 2 Korintus 12 ini, bahwa apa yang dia alami itu disebutnya adalah duri dalam daging. Dalam dagingnya ini ada duri. Dengan enak saudaraku, di tenggorokan saudara makan ikan aja, ya kan, durinya nyangkut, wah nggak enak saudaraku, ya kan, apalagi ini duri di dalam dagingnya saudaraku. Tetapi tentunya bukan duri ikan saudaraku, ya ini karena ini kiasan. Nah, dikatakan begini selanjutnya, tidak kata Tuhan. Perhatikan, setiap kali Tuhan ngomong tidak, berarti setiap kali Paulus minta, Tuhan bilang tidak. Paulus minta lagi, Tuhan jawab tidak. Setiap kali Paulus minta, Tuhan ngomong tidak. Wah, rasanya kalau saudara mengalami seperti itu bagaimana saudaraku? Halo, saudara bisa bayangkan kejadian itu yang dialami oleh Paulus? Saudara misalkan sebagai hubungan saudara aja, ya kan? Mungkin sama kakak atau sama orang tua atau orang tua kepada anak. Setiap kali kita minta sesuatu, ya, kepada saudara kita, kepada rekan kita, kepada sahabat kita mungkin, selalu orang itu bilang enggak. Sudah minta lagi? Enggak. Apapun yang sudah enggak. Gimana saudara responnya kira-kira yang akan terjadi? Halo? Saudara bisa bayangkan kan? Itu yang dialami oleh Paulus. Seolah-olah dalam tanda kutip ya, Paulus itu mengalami gesekan langsung sama Tuhan. Gesekan yang dia alami, benturan yang dia alami itu langsung sama Tuhan, bayangkan. Wah, langsung mungkin kok kayak begini ya? Kok seperti ini ya Tuhan itu ya? Katanya Tuhan yang penuh kasih, katanya Tuhan yang baik, maha kasih, tetapi kok ternyata setiap kali aku minta disembuhkan, kan toh ini tuh kepentingan Tuhan juga. Kalau aku sembuh, aku juga melayani. Aku berikan seluruh hidupku, all out aku, kata Paulus. Kalau Paulus mau berdebat kira-kira begitu. Apa yang aku gak berikan sama Tuhan, semua aku berikan. Bahkan nyawa sendiri pun aku ini terancam. Karam kapal, teratung-atung, terapung-apung di lautan, di tengah lautan seharian. Aku alami itu. Tapi kok aku minta disembuhkan aja, Tuhan bilang tidak. Bayangkan saudara peristiwa itu. Wah, saudara udah habis-habisan. Tapi saudara sudah tahu ditolak. Enggak. Saudara pasti gimana? Secara manusia gimana? Kesel, terus apa? Pahit, kecewa, mundur, apalagi saudaraku. Gak Tuhan-Tuhanan mungkin, ya kan? Gak firman-firman, gak baca-baca firman lagi lah, gak ibadah lagi lah, ngapain? Itu kemungkinan yang bisa terjadi, yang kita bisa lakukan. Tetapi Paulus ternyata tidak. Nah, inilah yang kita bisa belajar. Kok bisa ya? Paulus itu sama seperti kita, manusia biasa saudaraku, yang punya kelemahan, bahkan banyak kelemahan yang Paulus alami. Tetapi sekalipun dia mengalami gesekan langsung sama Tuhan, kok dia bisa tetap tegar, bisa strong, bisa kuat. Ini luar biasa ya. Nah, perhatikan ini. Selanjutnya kita baca ayat 9-nya ya. Saya ulang ayat 9-nya. Setiap kali ia berkata tidak, lanjutnya Tuhan bilang gini. Tuhan gak titik nih, ngomongnya gak titik nih ya. Masih ada lanjutannya. Dikatakan begini, tetapi. Nah, sekalipun tidak, ada tetapinya. Enggak isinya ya enggak gitu, ya kan, enggak saklek, enggak ya enggak, tapi Tuhan berikan satu hal yang berbeda, hal yang lain yang mungkin itu Paulus enggak pikirkan, yang itu mungkin Paulus enggak pernah sangka gitu, yang enggak pernah mungkin diperhitungkan oleh Paulus, tetapi ini ada dalam pikiran Tuhan, ini ada dalam isi hatinya Tuhan. Ternyata tidaknya Tuhan, penolakan Tuhan dengan kata tidak kepada Paulus, ternyata ada sesuatu hal yang Tuhan sedang siapkan saudaraku, yang ternyata itu bobotnya, nilainya lebih besar daripada sekedar kesembuhan Paulus. Nah, ya kan? Ini perhatikan selanjutnya. Hanya itu,
Tuhan bilang gini, tetapi aku menyertai engkau. Tidak, tetapi Tuhan kasih apa? Tuhan gak kasih kesembuhan, tapi Tuhan kasih apa? Halo, kasih apa? Nah, ini saya diskusi begini, komunikasi gini supaya sudah nangkep nih arah jalur ceritanya nih, ya kan? Sekali lagi, Paulus minta Tuhan sembuhkan aku. Ini beberapa kali Paulus minta, tapi Tuhan bilang tidak. Tetapi Tuhan ngomong tidak itu tidak, bukan berarti tidak sama sekali. Tuhan siapkan sesuatu yang lebih bobotnya, ya kan? Tuhan bilang apa? Tetapi apa di situ? Aku menyertai engkau. Tuhan gak kasih kesembuhan, tapi Tuhan kasih apa? Penyertaan. Nah, ini saudaraku, kata kuncinya ya. Hanya itu kata Tuhan. Artinya itu tuh maksudnya hanya penyertaanku itulah yang kau perlukan. Paulus berpikir dia perlu kesembuhan. Alasannya jelas untuk melayani Tuhan, mungkin jelas di situ, ya kan? Nah, tetapi ternyata di mata Tuhan, Tuhan melihat begini, kamu gak perlu kesembuhan, Paulus. Luar biasa ya. Kamu gak perlu kesembuhan, loh, aneh kan? Lu Paulus bener-bener sakit, saudaraku. Sakitnya tuh apa ya isinya? Sampai Paulus tuh ngomong begini, sampai sakitku itu, penyakitku itu, kelemahanku itu, kelemahan fisikku itu, ini tuh menurunkan harga diriku. Saudara baca nanti di ayat itu, baca selanjutnya di versi FAYH. Itu kelemahan fisikku itu menurunkan harga diriku. Ini menjadi beban bagi Paulus, saudaraku. Tapi Tuhan bilang, kamu gak perlu itu. Nah, seringkali kan kita tuh minta, ya kan, sekalipun bukan keinginan kita. Kan kalau kita minta sama Tuhan tuh gak boleh hanya keinginan kita. Ya kadang-kadang kita ada keinginan kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi bukan yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Betul, saudaraku? Kita perlu apa? Kan Tuhan juga bilang, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu. Nah, itu janji Tuhan dalam Filipi pasal 4, ya kan? Jadi Tuhan sudah berjanji, tapi ternyata ada satu sisi yang mungkin nggak kita lihat yang nggak terlihat oleh mata kita, yang nggak terpikir oleh pikiran kita, saudaraku. Nah, inilah kita belajar mengerti di sini, memahami cara berpikirnya Tuhan, bukan cara berpikir saudara dan saya lagi. Jadi di tengah badai saudara perlu menyamakan frekuensi dengan Tuhan. Amin. Saudara harus menyamakan frekuensi cara berpikir saudara dengan Tuhan. Saudara kekeh, Tuhan aku perlu ini untuk kemuliaan-Mu. Tapi Tuhan bilang, tidak. Tetapi aku akan menyertai di tengah badaimu. Nah, di tengah kelemahanmu, aku menyertai. Itu jaminannya. Saudara mau pilih mana kira-kira? Mau dijawabnya sama Tuhan yang menurut saudara perlu, apa yang menurut Tuhan perlu buat saudara? Ya. Mungkin sampai hari ini kita merasa berpegang pada kebenaran ini. Ya harusnya keperluanku dong. Kan yang menjalani hidup aku Tuhan. Tapi jangan lupa hidup saudara pun miliknya Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saya berdoa biarlah pengertian ini mendewasakan saudara, membuat saudara lebih dewasa rohani. Jadi nggak cengeng saudara. Ketika ada badai, ada pergumulan, ada padang gurun, saudara nggak jadi orang cengeng gitu. Yang dikit-dikit dikit-dikit nangis seperti bayi. Ya, saya lihat sebuah klip singkat, ya kan. Bayi ketika ditidurkan langsung nangis saudara. Ketika dibopong lagi sama ayahnya nih, ayahnya yang lagi praktek nih. Nah, ayahnya bopong, ya digendong di sini, ditaruh, nangis
nangis kencur saudara. Wah, ya kan? Kemudian setelah diangkat lagi, ditaruh di sini, hilang langsung ketawa, langsung senyum. Wah, ini apa aktor ulung, ya kan? Habis nangis, kok langsung bisa senyum, ya kan? Ini, jadi kayak cengeng, begitu diletakkan dikit, langsung nangis. Pengennya enak terus gitu, pengennya digendong terus. Seringkali kan kita kayak bayi gitu, ya kan? Begitu dilepas Tuhan, seolah-olah Tuhan membiarkan di tengah badai, kita jadi cengeng, ya kan? Kita jadi ogohan, ya kita jadi apa ya namanya ya? Jadi apa istilahnya? Ya menuntut Tuhan, berbuat lebih. Ayo dong perhatikan aku dong Tuhan, sayangi aku dong Tuhan, ya kan? Gendong aku terus dong Tuhan, ya kan? Seperti itu saudara. Tetapi hari ini kita belajar dari Paulus. Ya, sekalipun mungkin saudara hari ini perlu kesembuhan, sudah perlu pertolongan, sudah perlu pemulihan, tetapi yang lebih perlu ternyata apa? Penyertaan Tuhan di tengah badai. Yang mengerti katakan amin. Samakan ya frekuensinya sekarang ya, mulai nanti setelah pulang dari tempat ini, selesai ibadah ini sudah persamakan nih frekuensinya. Kalau frekuensinya nggak sama, ya kayak radio saudaraku. Kalau sudah setel radio, frekuensinya beda, jadinya apa? Wah, tuh ya kan, nggak jelas semuanya. Sama kalau sudah nggak frekuensi sama Tuhan, arah hidup saya nggak jelas. Haleluya. Bilang kiri kanan, ayo sefrekuensi sama Tuhan. Nah, biar hidupmu jelas, arah hidupmu tambah jelas, nggak banyak trouble, nggak banyak trouble. Amin saudaraku, nggak jadi troublemaker. Ya, ini saudaraku. Jadi yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Supaya saudara bisa kuat di tengah badai, rahasia pertama, pastikan saudara punya penyertaan Tuhan. Dengan kata lain begini, saudara dan saya disertai Tuhan. Sekalipun kita ibadah masih mungkin pindah-pindah dan mungkin sementara waktu di tempat ini, tetapi yang penting apa yang kita perlukan? Penyertaan Tuhan. Sekalipun kita ibadah mungkin di tempat yang megah, wah, glorinya luar biasa, kemuliaannya, ya kan, dipandang hebat karena tempatnya hebat, tempatnya wah luar biasa, megah. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan, buat apa saudaraku? Ya kan? Dengan kata lain begini, contoh lain, saudara diberkati secara materi luar biasa, kecukupan luar biasa, tapi nggak ada Tuhan di dalamnya, nggak ada Tuhan di hidup saudara, percuma. Karena hidup saudara nggak cuma perlu harta benda, tapi sudah lebih perlu penyertaan Tuhan. Amin saudaraku. Saudara mungkin yang sakit hari ini belum disembuhkan, sudah berdoa puluhan tahun tentang sesuatu pergumulan, sudah ingin ini, sudah perlu ini, tapi masih Tuhan bilang belum, tidak. Tapi aku sertai kamu. Udah, sudah jadi kuat di situ. Sadari penyertaan Tuhan itu lebih sudah perlukan. Amin, saudaraku. Masalahnya, pertanyaannya begini. Bagaimana saudara bisa disertai Tuhan? Kan begitu kan? Ya. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana ya Tuhan? Tuhan mau sertai saya, Tuhan bisa sertai saya, bagaimana? Nah, kita lihat lagi jawaban Tuhan di bagian yang lain di Alkitab. Tuhan bilang begini di Amos 3 ayat yang ketiga. Ini salah satunya saya kutip ya, Amos 3 ayat 3 sebagai referensi. Tuhan bilang gini, berjalankah dua orang. Nah, ini kan berjalan berdua, ini kan berarti ada penyertaan Tuhan, saudara dan Tuhan. Berjalankah saudara dengan Tuhan berdua? Penyertaan Tuhan ada, Tuhan menyertai saudara. Bila, nah, berjalankah dua orang, bila dia, dua orang itu
belum berjanji. Ternyata dari ayat ini kita bisa memahami bahwa untuk berjalan berdua, untuk bersama-sama, itu perlu ada janji. Itu perlu ada komitmen. Nah, ini saudara. Makanya contohnya kalau suami istri ya kan mau berkeluarga, berjalan berdua suami istri, pasangan, maka dia harus berjanji dulu di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, dan di hadapan pemerintah. Ketika dia berjanji, itu dia berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat, dan pemerintah. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. 4 pihak, saudaraku. Baru setelah itu sepasang suami istri ini berjalan bersama. Kalau belum ada janji, belum ikat janji, belum covenant atau belum komitmen, belum boleh. Nah itu banyak di sana. Nah itu beda namanya, saudaraku. Itu melanggar. Itu pelanggaran, saudaraku. Ya. Tapi kalau yang benar sesuai dengan apa yang ditulis Alkitab, harus berjanji dulu. Harus pemberkatan dulu, ya, harus nikah secara gereja dulu. Ini contoh aja nih kalau dalam hal mau berkeluarga. Berjalankah 2 orang bila dia belum berjanji? Jadi bagi saudara yang akan menikah, yang belum menikah dan akan menikah, ingat ya, harus berjanji dulu. Amin. Saya sudah janji Pak. Sesama kita janji sendiri. Sama pacar saya janji. Lalu kita jalan berdua, hidup berdua, bersama berdua. Ya nggak bisa, saudaraku. Itu namanya pembenaran. Yang dimaksud berjanji itu di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat. Jadi jangan sembunyi-sembunyi kalau mau menikah. Amin. Harus di hadapan jemaat. Amin. Yang sedang mempersiapkan, siapkan. Pernikahannya jangan sembunyi-sembunyi, harus diumumkan. Hai, saya mau menikah misalkan, kan? Harus semua orang tahu. Ini berita sukacita. Amin. Ya, kalau di Bandung itu ditayangkan di warta, saudaraku. Masuk ke warta, ya kan? Jadi semua orang bisa membaca, melihat, oh ini mau menikah. Jadi kalau ada sesuatu hal sudah bisa ketahuan, ya kan? Karena ini sakral. Nah, ini contoh kan tadi perbandingan kan. Sekarang kita tarik contoh ini ke kehidupan kita. Kalau Tuhan mau menyertai saudara dalam hidup saudara, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, pokoknya dalam segala hal aspek hidup saudara. Saudara harus berkomitmen sama Tuhan. Saudara harus punya janji sama Tuhan. Jangan asal jalan sama Tuhan, asal aja ada, pokoknya Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, apa jalan. Enggak seperti itu. Karena petunjuk firman-Nya bilang harus janji dulu. Baru Tuhan sertai. Baru kita jalan berdua sama Tuhan. Saudara selama ini sudah berani belum? Sudah lakukan itu belum? Janji sama Tuhan, komitmen sama Tuhan. Komitmennya seperti apa? Komitmennya contohnya misalkan, Tuhan aku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Misalkan, itu ada lagunya. Berikan hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Kalau dalam bekerja, ya lakukan itu seperti untuk Tuhan. Itu nilai prinsipnya. Melayani juga sama, semua yang sudah lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, melayani lakukan seperti untuk Tuhan. Semalam, saudaraku, jam berapa itu ya? Jam 10, setengah 10 lah ya mungkin. Jam 10 lah mungkin, ya, jam 10 malam. Saya sama istri saya masih bersihin itu kursi saudara.
Jam 10 malam masih bersihin kursi, saudaraku. Kita keluarkan kursi yang ada di gudang, ya kan, di sekretariat, berdebu semuanya. Wah, 30 kursi kita bersihkan, saudaraku. Pagi-pagi baru naik ke mobil. Ya. Tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, ya kan? Saya lakukan ini untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya sudah bisa beribadah, sudah bisa ketemu sama Tuhan, sudah bisa dapat berkat tuntunan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi pastikan penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai saudara? Berjanjilah sama Tuhan untuk hidup kudus, untuk taat sama Tuhan, untuk setia sama Tuhan, untuk lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Janji sama Tuhan seperti itu, maka sudah akan disertai oleh Tuhan, sekalipun di tengah badai. Amin, saudaraku. Yang kedua, taat. Ketaatan saudara membuat Tuhan itu akan menyertai saudara. Buktinya apa? Ketika Daud hampir meninggal, menjelang matinya Daud panggil anaknya yang namanya Salomo. Daud berpesan kepada Salomo. Pesannya apa? Salomo diminta, kan dia mau jadi raja, meneruskan tongkat estafet dari ayahnya Daud. Tongkat kepemimpinan raja atas Israel dari Daud akan turun kepada Salomo. Nah, Tuhan melalui Daud berpesan begini, Salomo, sebentar lagi aku akan meninggal. Kamu akan jadi raja. Satu hal, kamu harus taat kepada Tuhan supaya tahtamu, dan keturunanmu diberkati Tuhan, tetap berdiri, tetap kokoh di hadapan Tuhan. Itu. Jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan, ternyata ketaatan seorang Salomo akan membuat datangnya penyertaan Tuhan di situ. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua contohnya, saya kasih saudara angin dulu ya, supaya saudara enak, biar saya berkeringat. Nah, ini pengorbanan. Haleluya. Ya, supaya saudara lebih enak. Nah, ini memang nggak muter saudara. Mudah-mudahan bisa kena lah walaupun dikit-dikit. Ya. Nah, yang kedua ada Samuel. Samuel sedang mengurapi siapa itu ya? Daud. Nah, Saul. Samuel mengurapi Saul waktu Saul mau jadi raja. Ini belum Daud nih, belum Daud. Saul yang pertama jadi raja atas Israel. Samuel waktu mengurapi Saul untuk jadi raja. Pesan Samuel adalah supaya Saul itu taat. Ketika Saul taat, janjinya tetap sama. Keturunanmu dan juga keluargamu dan juga kekuasaanmu, tahtamu akan terus diberkati Tuhan, akan kokoh. Tuhan menyertai Saul ketika Saul taat. Tuhan menyertai Salomo ketika Salomo taat. Dan saudara akan disertai Tuhan ketika saudara satu mau komitmen sama Tuhan, yang kedua saudara mau taat sama perintah Tuhan. Amin. Contohnya ketika saudara disakiti, ketika saudara difitnah, saudara mau pilih mana? Pilih sakit hati, pilih kecewa, pilih membalas, atau pilih mengampuni? Nah, itulah contoh ketaatannya. Ketika saudara berkekurangan, saudara apakah tambah pelit atau tambah murah hati? Nah, saudara mau pilih yang mana taatnya? Sefrekuensi sama Tuhan. Tuhan kasih ayat seperti ini, saudara. Ketika engkau bermurah hati, maka engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jadi ternyata kemurahan hati kita itu akan membuat
kita juga akan menerima kemurahan hati. Yang mengerti katakan amin. Ya, oke, saya kasih tengah aja ya supaya nggak. Nah, supaya kanan semua. Oke, ya kan? Amin, saudaraku. Ya, sekarang jam berapa nih? Sudah berapa menit nih saya? Coba cek dulu. Wah, udah 43. Saya siapkan tiga poin sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita belajar satu dulu. Amin, saudaraku. Belajar tentang apa? Kita review sebentar ya. Judulnya apa tadi? Ah, udah lupa kan? Judulnya apa, saudara? Tema kita hari ini bicara tentang apa? Tetap kuat atau rahasia untuk menjadi kuat di tengah badai. Kita belajar dari siapa? Contohnya dari Rasul Paulus. Apa rahasia yang pertama? Penyertaan Tuhan. Untuk sudah kuat di tengah badai, sudah perlu penyertaan Tuhan. Hanya penyertaan Tuhan bisa terjadi, sudah bisa alami ketika saudara satu berjanji sama Tuhan, berkomitmen sama Tuhan. Yang kedua, taat sama Tuhan. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam masalah kehidupanmu, solusi firman Tuhan apa? Lakukan solusi firman Tuhan itu. Amin, saudaraku. Jangan membenarkan diri sendiri. Membenarkan diri sendiri itu, saya yang benar kok. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Bukan soal siapa salah, siapa benar. Amin, saudaraku. Kiranya firman hari ini menjadi bekal saudara, sudah bawa pulang dan sudah menjadi orang yang kuat di tengah badai. Amin. Mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati.